Halo ibu-ibu, apa kabar? Mudah-mudahan baik dan sehat semua ya. Apalagi di masa pandemi gini, sangat penting nih menjaga kesehatan. Oh iya, sudah lama banget ya saya sudah nggak bikin video lagi. Ada yang nungguin nggak? Kayaknya nggak ada deh, tapi semoga aja ada. Setelah beberapa lama saya vakum, saya mengamati nih ibu-ibu di media sosial. Ternyata masih aja ada yang bingung perbedaan mengenai menu 4 bintang dan menu lengkap. Dan mereka justru malah mengambil keputusan untuk memberikan MPASI pada anaknya memakai menu 4 bintang. Padahal sudah saya share di video saya dengan lengkap di video-video yang sebelumnya. Mungkin ibu-ibu belum sempat nonton kali ya, atau memang sengaja nggak mau nonton karena videonya jelek. Enggak lah, saya yakin ibu-ibu pasti akan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya dan mencari informasi sebanyak-banyaknya. Oke deh, yuk kita bahas sekarang mengenai kenapa sih menu 4 bintang itu tidak bisa memenuhi kebutuhan bayi. Mengapa? Kenapa sih menu 4 bintang tidak bisa memenuhi kebutuhan MPASI bayi? Masih pada ingat nggak nih ibu-ibu, syarat dari MPASI itu apa aja? Ada banyak loh. Salah satu syaratnya yaitu adekuat. Apa itu adekuat? Adekuat artinya memenuhi kebutuhan nutrisi baik makronutrien yang mengandung terdiri dari karbohidrat, lemak, dan juga protein, serta mikronutrien yang terdiri dari vitamin dan mineral. Nah, secara kualitas ini dapat terpenuhi dari karbohidrat 35-60% total kalori, protein usahakan utamakan berikan protein hewani 10-15%, lemak 30-45%, sayur atau buah sedikit saja ya, hanya sebagai pengenalan. Apa itu menu 4 bintang? Apa sih menu 4 bintang? Menu 4 bintang mengandung 25% sayur atau buah dari 1 piring makan, 35% makanan pokok, 30% makanan hewani, dan 10% kacang-kacangan atau protein nabati. Kalau kita bandingkan dengan syarat adekuat tadi, apa saja sih bedanya? Yang pertama, di menu 4 bintang gak ada lemak, padahal lemak mutlak penting untuk perkembangan otak anak. Proporsinya lumayan tinggi, yaitu 30-40% dari total kalori. Yang kedua, di menu 4 bintang, porsi sayur atau buah 1/4 dari porsi sekali makan. Padahal kita tahu bayi belum butuh serat. Sayur atau buah mengandung antinutrien yang bisa menghambat penyerapan zat besi. Boleh sih dikasih, tapi ya nggak 1/4 piring juga ya, sedikit saja sudah cukup. Dan yang ketiga, di menu 4 bintang, protein nabati atau kacang-kacangan wajib dikenalkan atau diberikan 10% dari isi piring. Padahal kacang-kacangan juga mengandung antinutrien yang bisa menghambat penyerapan zat besi lain. Antinutrien ini bisa dikurangi dengan proses pengolahan, misalnya fermentasi, yaitu jadi tahu atau tempe. Bukan berarti nggak boleh loh ya, tapi di awal makan prioritaskan protein hewani. Jika kapasitas lambung sudah bertambah, bolehlah ditambah protein nabati juga. Pembahasan mengenai menu 4 bintang selesai ya. Semoga ibu-ibu paham. Sekarang kita bahas mengenai hubungan anak telat ngomong atau telat bicara sama screen time. Apa sih hubungannya? Emang ada hubungannya? Kalau di video saya yang lain yang sebelumnya mengenai screen time kan sudah ada tuh, dan sudah pasti ada hubungannya dengan anak telat ngomong. Kita bahas lagi lah ya yang
supaya kita ringkas gitu, supaya lebih jelas. Oke. Gini deh Bu, simpelnya nih ya. Ingatkan ya, kalau 1000 hari pertama dalam kehidupan seseorang anak itu penting banget buat fondasi tumbuh kembang yang optimal di kemudian hari. Kenapa? Bayi yang sudah diberi screen time pasti akan mengurangi waktunya untuk berinteraksi dengan aktivitas non gadget, misalnya mainan yang bisa menstimulasi imajinasi, kreativitas, eksplorasi lingkungan, mengamati orang di sekitar mereka dan meniru. Jika diberikan screen time, waktu ini pasti terganggu. Perkembangan bahasa yang paling cepat ada di usia 1,5 sampai 3 tahun. Penelitian menunjukkan anak dapat belajar berbahasa dengan baik saat berinteraksi langsung dengan orang yang mengajak bicara atau bermain. Untuk perkembangan bahasa dan interaksi sosial, penting banget untuk berkomunikasi dua arah. Kalau gadget atau TV kan cuma satu arah, dengan ekspresi wajah dan reaksi terhadap orang lain. Jangan lupa nih panduannya nih kayak gini. Lalu ngajak anak 12 bulan main apa yang baik? Ini contohnya untuk sekalian stimulasi ya ibu-ibu. Anak usia 12 sampai 18 bulan bisa diajak naik turun tangga, jalan mundur, lempar tangkap bola, menyusun balok, menggambar, main air, meniru, tendang bola, kemudian cerita tentang gambar di buku, sebut nama, bisa nama orang, nama benda, atau bisa menyanyi, main telepon-teleponan, kemudian petak umpet, makan bersama, terus merangkai manik-manik besar, atau kemudian membuka baju atau memakai baju. Banyak sebenarnya stimulasi yang bisa dilakukan, karena stimulasi itu adalah aktivitas sehari-hari. Seperti kita kalau di rumah itu ngapain aja, bisa ajak anak kita sambil kita awasi supaya tidak terjadi hal-hal yang membahayakan. Begitu ibu-ibu. Semangat ya ibu-ibu yang masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Oke, semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu ibu-ibu semuanya untuk menjadi lebih perhatian kepada anak dan lebih memperhatikan apa sih yang harus dilakukan untuk anak, makanan apa yang dilakukan, dan aktivitas apa yang harus dilakukan demi perkembangan otak anak. Bye-bye.